Baik, selain itu Bu, mungkin ada penyebab lainnya. Apakah tadi betul seperti yang dikatakan Pak Rohman bahwa dari pihak keluarga almarhumah ini memang menyudutkan Pak Yosep dan mencurigai sebagai pelaku? Kalau menuduh sih enggak. Cuma itu masalah Danu itu. Sebetulnya Danu itu sebelum ada polisi disuruh Yosep suruh masuk ke rumah itu. Jadi Danu itu disuruh masuk itu sebelum ada polisi gitu. Itu setelah kejadian, Bu? Iya. Jam berapa, Bu? Jam berapa, hari apa? Ibu masih ingat? Ya itu waktu pagi itu hari Rabu itu. Kan hari Rabu ya pembunuhannya itu. Baik. Iya, Bu? Iya, Bu, silakan lanjutkan. Ya, waktu hari Rabu itu kan itu tuh jadi Danu itu ditelepon sama Yosep. Suruh ke sana, langsung suruh masuk ke rumah gitu. Pas rumahnya katanya lihat berantakan gitu. Jadi sebelum itu dia yang nyuruh itu, Yosep itu yang nyuruh itu. Nyuruh ke rumah, masuk ke rumah itu. Kenapa Danu disuruh datang untuk masuk, Bu? Apa perintahnya? Perintah dari Pak Yosep? Katanya, kata Pak Yosep itu katanya Bi Enung sama Amel itu katanya ada yang nyulik gitu. Ngomongnya gitu, jadi dia suruh ke sana, suruh masuk gitu. Jadi sebelum ada polisi itu udah suruh masuk dia ke rumah itu. Danu kemudian masuk ke sana, Bu? Datang ke sana? Iya, masuk katanya, disuruh Pak Yosep. Setelah masuk, Bu, sampai di rumah apa yang dilakukan oleh Danu, Bu? Ya cuma lihat-lihat aja dia, ya rumahnya kaget mungkin dia cuma di situ aja di dalam rumah itu. Dia lihat katanya berantakan. Berapa lama Danu ada di situ, Bu? Ya sebentar, soalnya langsung ke saya kan, datang ke sini dia nangis katanya, Bi Enung katanya ada Amel, nggak tahu ada yang nyulik apa di rumahnya itu berantakan, ada darah gitu. Baik, Pak Rohman, betulkah kemudian Pak Yosep memberikan perintah tersebut kepada Danu? Untuk apa menyuruh Danu datang, Pak? Pastinya. Berdasarkan keterangan Pak Yosep di BAP sudah diterangkan berkali-kali bahwa pukul 6 sampai jam 7 kurang itu posisi Pak Yosep ada di rumah Ibu Mimin. Kemudian jam 6.58 Pak Yosep berjanji dengan seorang kedi untuk bertemu di lapang beberapa jam berikutnya. Kemudian dari situ baru dia jalan naik motor dari rumah Ibu Mimin ke rumah Pak Yosep yang disisiti, yaitu rumah almarhum korban Ibu Tuti dan Amel. Sebelum belok ke rumah, pada saat itu juga berpas-pasan dengan Pak Ujang yang sudah diperiksa juga oleh kepolisian menjadi saksi. Pada saat masuk ke rumah, Pak Yosep kaget karena melihat posisi mobil sudah berbalik arah dan miring ke arah pintu depan rumah. Dari situ dia menyimpan jaketnya di kursi di depan pintu masuk, kemudian dia masuk, melihat kondisi rumah sudah berantakan, kemudian dia mengikuti jejak ceceran darah dari ruang tengah sampai ke belakang hingga pintu belakang rumah. Dan di situ dia melihat genangan darah, dia keluar, kemudian memanggil Pak Ujang. Memanggil Pak Ujang tolong ke sini. Akhirnya Pak Ujang itu datang, Pak Ujang masuk melihat ke rumah melalui pintu belakang dan Pak Yosep dari pintu depan. Kemudian Pak Yosep keluar lagi dan berbicara dengan Pak Ujang. Pak Ujang lebih baik bantu tolong bicara ke Pak RT. Saya mau ke kantor polisi. Nah dari situ Pak Yosep belum mengetahui apakah ada apa terhadap istri dan anak-anaknya. Dia masih berpikir ada penculikan atau ada perampokan pada saat itu. Kemudian dari sana Pak Ujang berangkat ke Pak RT, kemudian Pak Yosep berangkat ke Polsek Jalan Cagak naik motor. Sebelum masuk ke Polsek Jalan Cagak, Pak Yosep mampir dulu ke rumahnya Danu memberitahukan kondisi ini. Nah dari situ memberitahukan bahwa di rumah kemungkinan ada penculikan. Saya akan datang lapor ke polisi. Karena rumahnya Danu dengan Polsek Jalan Cagak itu berdekatan, dia langsung datang ke Polsek Jalan Cagak dan Pak Yosep datang ke TKP lagi, sudah disertai didampingi anggota kepolisian. Jadi mungkin sedikit diluruskan, Mas Aiman. Jadi pada saat setelah
dia berpikir ada penculikan itu, dia segera keluar ke kantor polisi, ketemu dengan anggota yang kena, dan datang lagi ke TKP itu bersama dengan anggota polisi. Oh, dengan polisi Pak ya? Jadi tidak sendirian. Oke, baik. Nah, sebentar. Pada saat di TKP itu sudah penuh orang. Iya. Jadi Pak Yosep pun tidak pernah diizinkan masuk lagi ke sana. Pulang juga nggak lama sih, hampir isya gitu, hampir maghrib gitu kalau nggak salah gitu. Maksudnya, nah dari pas malamnya nggak kemana-mana lagi sih, cuma tidur, main game, tiktokan gitu, WA-an sama lihat grup sekolah gitu. Terakhir dan mau tidur itu jam 2:30 waktu itu. Setengah tiga Danu tidur. Nah pagi-paginya tanggal 18-nya Danu Danu lagi tidur, posisinya ada yang teriak-teriak waktu itu pakai motor. Terus sama-sama juga waktu itu kayak Pak Yosep kata teh. Terus juga pura-pura tidur lagi waktu itu pas mamah nyamperin Danu. Nah sampai gitu-gitu Danu itu di rumah cak-cakan Amel diculik. Nah di situ Danu benar-benar kaget gitu kan pastinya, nggak sempat cuci muka dulu, nggak sempat ya ikat gigi lah atau apa-apa gitu, langsung aja bawain motor langsung ke sana gitu. Itu dikasih tahu sama si mama. Oh, sama si mama Danu. Mama Danu. Iya. Suruh kesananya sama siapa? Sama Ya. Pak Yosep. Nah, kalau Pak Yosep posisinya ke rumah juga udah pakai jaket gitu, yang pas ke rumah itu pakai jaket bilangnya gitu. posisinya ke arah Kulon, itu posisinya. Terus Danu pas mau bilang gitu, Pak Yosep udah kabur gitu, udah cepat gitu ya. Terus setelah Danu nyusul waktu itu. Tapi Danu ada di rumah TKP sama ya Pak Yosep gitu. Maksudnya, udah ada beberapa warga gitu waktu itu. Dan sempat ada yang nyender gitu di apart lah. Pas Danu posisi parkir itu kan di teras. Langsung Danu sempat masuk waktu itu. Sempat masuk juga kan sempat masuk waktu itu. Ingat kata mama, Amel kan itu waktu itu diculik. Nah rumah cacakan. Posisinya yang Danu tangkap itu emang itu sih. Iya, tapi tadi dikatakan kan kata mama bahwa sebelum ke kepolisian itu lapor tuh Pak Yosep tuh malah kesini dulu katanya. Iya, Ayah sempat bilang gitu. Yang keduanya bilang polisi dulu baru ke rumah Danu. Ada yang bilangnya Yang gitu. benernya gimana sebenarnya? Ya kalau yang benernya mungkin jadi bisa Pak Yosep dulu ke rumah langsung ke polisi dulu. Bisa juga ke rumah Danu dulu. Beritahu terus ke polsek. Oh, polsek ya. Iya. Tadi kata ibu makan seperti itu. Iya. Seperti itu. Oh, jadi mungkin pada saat kejadian di situ berarti jam berapa Danu tiba di sana? Udah posisinya udah Pak Yosep kabur dari rumah Danu. Danu langsung ke sana gitu. Oh, iya. Terus, jadi disuruh ke sana ya? Iya, disuruh ke sana. Disuruh ke sana tadi dijelaskan sama siapa disuruh ke sana? Diminta sama Pak Yosep? Bukan sama si mama. Oh, sama si mama. Lihat cek istilahnya kan Amel diculik itu waktu itu. Oh, iya. Terus posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu. Pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Posisinya itu yang aneh. Iya. Terus posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu. Pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Posisinya itu yang aneh. Iya. Gitu. Pas waktu itu pakai jaket. Dalam hal ini Pak Yosep. Iya, di ke rumah lu kan emang pakai jaket. Iya. Pas di rumah TKP nggak pakai jaket gitu. Oh, tidak. Pas di TKP tidak pakai jaket ya. Iya. Tadinya gitu, jadi ada yang membingungkan kenapa pagi-pagi Blok Tok nggak sebiasanya gitu. Pas biasanya mobil menghadap ke dalam, ini pas mau masuk ada sudah belok lihat ke jalan. Yang jalannya itu lihat mobil itu sudah ininya terbuka jendelanya. Maka udah itu buka jaket, simpen di kursi itu, jaket merah itu simpen di kursi. Saya langsung buka, pas buka, wah pas masuk ke dalam jadi rumah berantakan. Nah, coba